Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, jumpa kembali dengan kami Dewani Duren. Hari ini hari Jumat teman-teman ya. Tanggal 1 Oktober ya, tahun 2022. Nah, ini tentu ya teman-teman masih ingat bahwa tanggal 1 Oktober itu hari apa? Nah, kalau nggak ingat udah keterlaluan kita sebagai anak bangsa. Kalau tidak ingat, ini adalah peristiwa penting dalam sejarah perjalanan negeri kita. 1 Oktober diperingati sebagai hari kesaktian Pancasila. Ayo jangan melupakan sejarah. Ya, jas merah jangan pernah melupakan sejarah. Nah, teman-teman, pagi ini Dewani Duren akan sedikit berbagi apa ya, tentu tetap berkaitan dengan durian teman-teman. Jadi begini, dalam berkebun durian teman-teman ya, dalam berkebun durian itu banyak sekali cara yang bisa dilakukan ya. Karena apa? Memang belum ada ya aturan baku yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu yang kredibel, itu belum ada teman-teman ya. Maksud kami lembaga yang kredibel itu misalnya dari pemerintah atau lembaga apapun, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan itu memang belum ada sampai hari ini. Sehingga ya, kita sebagai petani itu sering bingung. Begitu juga yang kami alami, yang Dewani Duren alami ketika pertama kali berkebun dulu. Kami juga mengalami hal yang sama teman-teman ya. Kami mengalami hal yang sama. Jadi kami kebingungan pada 6 bulan pertama itu kami seperti belum ada cara yang paling tepat itu seperti apa, belum ya. Kami belum memiliki itu. Jadi tidak heran teman-teman ya, tidak heran kalau masalah banyak kita hadapi pada 6 bulan pertama ya. Pada 6 bulan pertama itu kami banyak sekali menghadapi masalah ya di kebun kami ya. Sehingga kami mulai mencari teman-teman ya. Kami mulai mencari kira-kira cara yang paling baik itu seperti apa ya. Cara yang paling baik itu seperti apa? Nah, akhirnya ini kami ketemu dengan sebuah grup. Nah, kami ketemu dengan sebuah grup yang diasuh oleh Bapak Mulyan Ahmad. Ya, yang diasuh oleh Bapak Mulyan Ahmad, namanya Kebun Durian Berkelanjutan. Nah, itu grup Facebook kami. Nah, kenapa kami memakai ilmu-ilmu yang beliau sharing di dalam grup itu? Alasan kami sangat sederhana teman-teman ya. Alasan kami sangat sederhana, yaitu pertama, beliau memang tidak memiliki kebun teman-teman ya. Beliau memang tidak memiliki kebun, tetapi bukan suatu alasan ya kalau kita tidak mengikuti. Karena apa? Ulasan beliau ya didasari dengan ilmu pengetahuan itu sangat rasional ya, sangat rasional teman-teman, sangat rasional. Jadi bagaimana ya caranya menciptakan daun yang warnanya hijau, itu semuanya beliau ulas ya. Bagaimana membungakan, bagaimana membuat bunga menjadi pentil, kemudian proses pengisian buah dan lain sebagainya, beliau ulas dengan sangat baik, disertai dengan rumus-rumus kimia, rumus-rumus yang mampu mendukung kenapa beliau mengatakan seperti ini. Nah, akhirnya ya dari tulisan-tulisan beliau itulah yang kami praktekkan di kebun kami sampai hari ini ya. Sampai hari ini kami sudah memasuki fase generatif ya. Memasuki fase generatif. Nah, teman-teman bisa lihat ya perkembangan tanaman di kebun kami. Teman-teman bisa lihat dari YouTube kami ya, dari video-video yang telah kami bagi, jumlahnya sudah ratusan. Nah, itu adalah sebagai bukti
ya sebagai bukti bahwa apa yang beliau tulis, ya apa yang beliau tulis kemudian kami coba terapkan itu memang luar biasa, ya luar biasa. Nah kami sudah memasuki fase generatif. Vegetatifnya ya kami nggak sombong teman-teman, ya kami nggak sombong. Fakta sudah menunjukkan bagaimana perkembangan tanaman durian di tempat kami. Ya kami tidak sombong, tetapi fakta bukan mitos, ya faktanya memang pertumbuhan di tempat kami sangat luar biasa, ya sangat luar biasa. Dan itu semua teman-teman, ya dan itu semua itu kami ambil, ya kami ambil dari tulisan-tulisan beliau. Saya tidak promosi teman-teman, apa yang baik ya akan kami katakan baik, ya kami tidak pernah di endorse, ya misalnya untuk pupuk kami juga tidak pernah di endorse oleh perusahaan, nggak pernah. Jadi apa yang baik akan kami katakan baik. Nah ini bagi teman-teman. Nah sekarang ya banyak sekali ya cara-cara yang dikemukakan orang yang berkebun. Nah teman-teman, ya saran kami, kalau kami boleh menyarankan, pilih salah satu. Kami tidak ingin, ya kami bukan memaksa teman-teman harus memilih kami atau Pak Mulyana, tidak. Silakan teman-teman menentukan pilihan. Itu adalah hak masing-masing. Tetapi yang perlu dicatat teman-teman, yang perlu dicatat dan diingat, pilih ya apa itu cara berkebun ya yang ya mengulasnya mulai dari cara tanam sampai tumbuh baik kemudian berbuah dan hasil baik itu dengan argumen-argumen yang jelas. Jadi contoh misalnya teman-teman, bagaimana cara menciptakan daun hijau itu di tempat tulisannya Pak Mulyana Ahmad itu sangat jelas. Step-step yang harus diikuti itu sangat jelas. Nah itu menurut kami yang benar. Ya, itu menurut kami yang benar, ya, yang benar. Jadi jangan hanya sekedar oh saya ikut, atau bahkan ya teman-teman, atau bahkan teman-teman masih bimbang, ya tengok sana, tengok sini, tengok sana. Yang jadi korban apa teman-teman? Kebun durian tanaman teman-teman yang jadi korban. Kalau teman-teman udah tengok sana, oh kelihatan baik, tengok sini, kemudian dicampur sendiri, membuat formula sendiri, resikonya sangat besar, ya. Resikonya sangat besar. Jadi teman-teman silahkan tentukan pilihan. Mau ikut dengan cara kami atau dengan Pak Mulyana Ahmad, silahkan, atau ikut dengan cara yang lain. Tetapi yang harus kami tekankan, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu yang menurut teman-teman itu masuk di akal. Ya, masuk di akal dengan penjelasan dan argumen yang sangat jelas. Bisa juga disertai dengan bukti-bukti otentik. Ya, tidak sekedar tulisan, tidak sekedar omongan dan lain sebagainya. Ini penting teman-teman, ya. Ini penting karena apa? Kalau teman-teman tidak bisa menentukan ya cara berkebunnya, cara berkebunnya, nanti teman-teman akan kehilangan banyak waktu, ya. Karena apa? Rasanya gaduh-gaduh, ya. Bingung. Terjadi kebingungan. Karena itu fokus. Itu lebih baik, ya tentu ya. Jadi teman-teman sudah mulai sekarang boleh menentukan milih siapa, ya milih cara kami silahkan, nggak ada larangan, atau milih cara orang lain silahkan juga tidak ada larangan. Tetapi yang harus diingat, jangan pernah toleh ke sana kemari. Nah orang yang sedang toleh itu adalah orang yang sedang bimbang, orang yang sedang ragu, ya orang yang sedang ragu, hasilnya nanti pasti tidak baik, ya. Yang jadi korban adalah tanaman teman-teman. Nah ini penting, ya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena kami mengalami teman-teman, ya kami berbagi pengalaman. Nah pengalaman kami ini jangan sampai pengalaman kami yang sudah kami alami hasilnya tidak baik, itu jangan sampai terjadi kepada teman-teman. Karena apa? Biaya berkebun durian itu tidak murah, ya. Biaya berkebun durian itu tidak murah. Nah kalau teman-teman salah memilih dan tidak fokus, ya resikonya sangat besar. Terutama teman-teman ya ingat,
Kalau uang ya mungkin bisa dihitung teman-teman, tetapi waktu ya, itu tidak bisa diputar. Ya, waktu yang sudah berjalan kemarin, tahun lalu tidak mungkin dikembalikan besok atau lusa atau bahkan tahun depan, tidak bisa. Dan waktu lebih berharga daripada uang. Ingat ini ya, ingat. Waktu jauh lebih berharga daripada uang. Karena itu mulai sekarang teman-teman tentukan pilihan. Fokus, kalau sudah menentukan pilihan, fokus di sana ya. Persetan dengan ada kanan dan kiri ya. Karena apa? Nanti hasilnya teman-teman sendiri yang menikmati, yang menanggung. Kalau misalnya jelek, ya teman-teman yang menanggung. Kalau hasilnya bagus, teman-teman juga yang menikmati. Ya, ini penting kami sampaikan. Tujuannya apa? Supaya teman-teman tidak terombang-ambing dengan keadaan yang tidak jelas. Ya, oke teman-teman ya. Dari ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Desa Kebaman, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Dewani Duren berbagi ya. Tetap semangat dalam berkebun durian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.